Hai, selamat datang. Saya Agus Setiawan dan dalam video ini saya akan membahas sebuah buku berjudul Same as Ever dari Morgan Housel. Kalau kita jujur, hampir semua kejutan besar di dunia ini tidak ada yang bisa meramal. Dari pandemi, krisis keuangan, sampai perang. Semuanya datang tiba-tiba. Tapi menariknya, meski peristiwanya selalu baru, pola manusianya itu selalu sama. Kita selalu takut, serakah, iri, optimis, lalu jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang. Nah, di buku Same as Ever, Husserl bilang, berhenti sibuk meramal perubahan. Yang lebih penting justru memahami hal-hal yang tidak pernah berubah. Karena disitulah kunci untuk bisa lebih tenang, lebih siap, dan lebih bijak menghadapi masa depan. Jadi jangan fokus pada perubahannya, fokuslah pada hal-hal yang tidak berubah, prinsip-prinsipnya. Nah, di video ini saya mau share 5 prinsip penting dari buku Same as Ever karya Morgan Housel ini. Prinsip-prinsip ini bukan teori yang rumit, tapi pola abadi yang selalu muncul dalam sejarah dan akan terus berlaku di masa depan. Pertama, kita akan melihat kenapa dunia ini rapuh dan risiko terbesar justru datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Kedua, rahasia kebahagiaan itu sederhana. Ekspektasi lebih penting daripada realita itu sendiri. Ketiga, kenapa cerita selalu mengalahkan data dan itu berlaku di bisnis, politik, bahkan kehidupan sehari-hari. Keempat, pola waktu. Hal buruk atau tragedi itu cepat banget datangnya. Tapi keajaiban lambat sekali. Dan yang kelima atau terakhir, bagaimana insentif dan bekas luka membentuk perilaku manusia termasuk keputusan-keputusan yang tampak aneh. Kalau kamu bisa memahami 5 prinsip ini, kamu akan jauh lebih siap menghadapi ketidakpastian tanpa harus sibuk menjadi peramal masa depan. Yuk, kita lihat ke prinsip yang pertama. Dunia itu rapuh dan risiko datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Sejarah sering berubah karena sebuah kebetulan kecil. Banyak hal terjadi hanya karena kebetulan kecil. Angin yang tidak berpihak bisa mengubah jalannya perang, kapal yang terlambat 1 hari bisa kena torpedo dan memicu perang dunia. Bahkan satu peluru yang meleset bisa mengubah siapa yang jadi presiden. Itu semua bikin kita sadar bahwa dunia ini sebenarnya rapuh seperti benang tipis. Dan risiko terbesar bukan dari yang sudah dipertimbangkan atau yang sudah terlihat, tapi justru dari yang tidak terpikirkan. NASA bisa menyiapkan ribuan skenario untuk perjalanan luar angkasa, tapi tetap kecolongan karena satu hal atau satu detail kecil yang menyebabkan astronotnya meninggal, yaitu helmnya terbuka, lalu astronotnya tenggelam. Itu pelajaran penting dari Sam Essever. Kita tidak pernah bisa meramal kejutan, tapi kita bisa membangun ketahanan kita. Kita tidak bisa menghapus risiko, tapi kita bisa menyiapkan diri supaya ketika hal yang tidak terduga muncul dan itu pasti terjadi, kita tidak langsung hancur. Makanya daripada sibuk jadi peramal, kita lebih bijak untuk membangun ketahanan kita. Jadi fokus ke sini, fokus ke hal-hal yang bisa membangun ketahanan. Prinsip kedua, ekspektasi lebih penting daripada realita. Nah, kalau dipikir-pikir, hidup kita sekarang jauh lebih nyaman dibandingkan 50 atau 70 tahun yang lalu. Gaji rata-rata lebih tinggi, rumah lebih luas, makanan lebih murah, teknologi jauh lebih canggih. Tapi kenapa banyak orang justru merasa hidup makin berat? Jawabannya ada di ekspektasi. Bahagia itu rumusnya sederhana. Realita dikurangi ekspektasi. Kalau realita kita naik, biasanya realita naiknya perlahan gitu ya. Tapi ekspektasinya naiknya jauh lebih cepat kayak roket. Hasilnya ya kecewa. Pada tahun di zaman 1950-an,
Orang merasa makmur meski rumahnya kecil. Gajinya pas-pasan, liburannya sederhana. Kenapa? Karena tetangga dan teman-temannya juga hidup dengan standar yang sama. Sekarang kalau kita lihat di sosial media, kita tiap hari membandingkan diri dengan highlight terbaik orang lain yang belum tentu benar, dan ekspektasi otomatis melonjak. Morgan Housel mengingatkan kalau kita ingin bahagia, kendalikan ekspektasi. Karena kalau tidak, dunia bisa terus membaik, segala hal membaik, tapi kita tetap merasa kekurangan. Prinsip yang ketiga, cerita mengalahkan data. Kalau kita jujur, kita jarang sekali digerakkan oleh angka. Data bisa menjelaskan, tapi cerita yang membuat kita bergerak. Bayangkan, kalau mendengar ada jutaan orang kelaparan, itu kan terasa abstrak. Iya, kasihan ya, kan cuma gitu ya. Tapi kalau kita mendengar satu anak yang kesulitan makan, hati kita langsung tergerak. Nah, itulah kekuatan dari narasi. Dalam bisnis, investor sering percaya pada startup, bukan karena laporan keuangan, tapi karena cerita besar yang dibangun oleh founder. Dalam politik, orang lebih memilih kandidat dengan kisah masa depan yang meyakinkan, meskipun data ekonominya sama sekali belum solid. Morgan Housel bilang, siapa yang menguasai cerita, dialah yang menguasai pengaruh. Jadi, cerita menguasai pengaruh. Masalahnya, cerita bisa lebih meyakinkan daripada kebenaran. Itu sebabnya teori konspirasi bisa tumbuh subur. Mereka menawarkan narasi sederhana di dunia yang kompleks. Pelajaran besarnya, jangan remehkan cerita. Cerita punya power luar biasa, tapi jangan juga ditelan bulat-bulat. Kita perlu menikmati kekuatannya, tapi tetap menjaga nalar. Prinsip keempat, tragedi terjadinya cepat. Keajaiban lambat. Hal-hal buruk biasanya datang mendadak. Pasar bisa anjlok puluhan persen hanya dalam hitungan hari. Kepercayaan bisa hancur dalam satu skandal. Hubungan bisa retak hanya karena satu kesalahan. Sebaliknya, hal-hal baik hampir selalu butuh waktu yang panjang. Tabungan bertumbuh lewat setoran-setoran kecil, puluhan setoran kecil malah. Ilmu berkembang lewat penelitian bertahun-tahun, pertumbuhan diri juga pelan-pelan, reputasi terbangun juga pelan-pelan, selapis demi selapis, compound selapis demi selapis. Itu sebabnya kita sering merasa dunia makin buruk karena berita buruk datang cepat, dramatis, dan langsung jadi headline di mana-mana. Sementara kemajuan teknologi, kesehatan, pendidikan munculnya pelan-pelan, nyaris tanpa kita sadari. Husserl ingin menegaskan bahwa rahasia optimisme bukan mengabaikan tragedi, tapi punya kesabaran untuk menunggu keajaiban, menunggu semuanya terbentuk dengan usaha yang kita lakukan. Kalau kita bisa bertahan melewati badai singkat, kita akan menikmati hasil compounding jangka panjang. Prinsip kelima, insentif dan bekas luka, itulah yang membentuk dunia. Kalau kita lihat perilaku orang, ya sering terasa aneh. Tapi coba perhatikan insentifnya. Semua jadi masuk akal. Kalau insentifnya gila, perilakunya juga pasti gila. Dari politik, bisnis, sampai kehidupan kita sehari-hari. Insentif adalah kekuatan paling kuat di dunia. Selain insentif, ada satu hal lagi yang membentuk cara kita bertindak. Bekas luka. Nah, luka bisa sembuh, tapi bekasnya tetap bertahan dan membentuk persepsi kita. Orang yang pernah bangkrut akan lebih hati-hati. Orang yang pernah sukses besar akan lebih berani. Dua orang bisa melihat situasi yang sama, tapi membuat keputusan yang berbeda. Hanya karena bekas pengalaman mereka nggak pernah sama. Itulah sebabnya kita tidak bisa menilai keputusan orang lain hanya dengan logika semata. Kita harus tanya, apa insentif yang mendorong mereka? Apa perspektif mereka? Dan bekas luka apa yang membentuk pandangan mereka. Dan kuncinya, kalau kita bisa memahami dua hal ini, kita bisa lebih bijak membaca dunia yang kelihatannya penuh kontradiksi. Buku Same as Ever ini bukan sekedar kumpulan cerita, tapi kompas untuk memahami dunia. Morgan Housel mengajak kita berhenti jadi peramal
dan mulai fokus pada hal-hal yang abadi, yang tidak pernah berubah. Karena justru disitulah kita bisa menemukan ketenangan, arah, dan kebijaksanaan. Kalau kamu merasa hidup sekarang terlalu cepat, terlalu penuh kejutan, buku ini akan jadi pengingat. Manusia selalu sama, dan itu artinya kita bisa belajar dari pola untuk menghadapi masa depan. Jadi kalau kamu ingin benar-benar paham bagaimana cara berpikir lebih jernih tentang hidup, tentang sejarah, tentang keputusan, buku ini layak banget untuk kamu baca langsung. Sam S. Ever dari Morgan Housel. Dan kalau kamu suka insight seperti ini, kabar baiknya kamu nggak mesti berhenti di buku ini saja. Sekarang di Baring Digital, kita sudah menyiapkan ada lebih dari 600-an ringkasan buku dunia yang bisa kamu akses gratis selamanya. Dari produktivitas, pengembangan diri, psikologi, leadership, sales, marketing, semuanya bisa diringkas, semua semua sudah diringkas ya dan jadi catatan yang padat dan jelas yang mudah dipahami. Caranya kamu bisa bergabung di link di deskripsi atau ke baring.digital dan bisa akses ini. Kamu tinggal daftar, akses sekarang, isi datanya di sini dan kamu bisa masuk ke member area. Di sini sudah banyak buku yang bisa kamu baca ringkasannya. Ya, per video ini dibuat ada buku terbaru adalah Range, Seven Habit, Essentialism, dan di sini kamu bisa play bukunya sambil dengar, sambil nyetir, sambil olahraga, sambil mendengarkan esensi buku ini. Ya. So, caranya mudah, tinggal ke baring.digital atau ke link di deskripsi video ini. Kemudian Anda bisa bergabung dan menikmati 600-an ringkasan gratis selamanya. Ini masih terbatas. Batch 1 kita buka sampai 30 September. Jadi kalau nanti Anda pergi ke baring.digital dan masih tersedia halaman ini untuk mendaftar, berarti Anda masih bisa mendapatkan paket Baring Digital gratis selamanya. Jika Anda suka dengan video ini, like dan share ke teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di Book Notes selanjutnya.